Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah Majlis Ta'lim Masjid Baitul Majid yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat pimpinan Masjid Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Aziz dan juga para pengurus masjid serta para tokoh masyarakat, para hujjaj dan para asatizah dan juga remaja sekalian. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali di ruangan Masjid Baitul Majid untuk satu tujuan, yaitu sama-sama mengikuti pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan membalas kehadiran kita dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni dosa-dosa kita dan dibukakan pintu hati dan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita mendapat pelajaran dari kitab Fiqh Fathil Qarib, yaitu War-Rabi'. Ini melanjutkan tentang fardu wudu. Ya, fardu wudu ini yang diterangkan terlebih dahulu. Nanti setelah selesai fardunya, dilanjutkan dengan yang sunat begitu. Memang dalam kitab fikih dikelompokkan, kelompok fardu seturu fardu, kelompok sunat seturu sunat begitu. Walaupun dalam prakteknya kan ya campur aduk kasarnya. Misalnya yang sunat begitu ya, diantaranya ya mencuci tangan, bahkan dulu diceritakan bersiwak ya, ke kumur, masukin air ke hidung begitu dah. Baru dah memasuki yang fardu, yaitu muka ya. Nah, ini memang dalam prakteknya begitu, tapi dalam pelajaran kitab fiqh itu memang dikelompokkan tersendiri. Mana yang fardu, mana yang sunat ya. Tujuannya biar bisa membedakan. Ya, lebih-lebih misalnya ada air sedikit, masih kita membabi buta, yang sunat kita kerjain juga. Ya kita batasin air sedikit. Ya, seandainya yang fardu cukup itu air, kita pakai yang sunat, ya salah kita. Jadi kerjain yang fardu aja. Karena airnya terbatas misalnya. Nah itu salah satu keuntungan tuh. Ketika kita bisa membedain mana kelompok fardu, mana kelompok sunat ya. Nah ini kelompok fardu telah dibahas ya. Yang pertama yaitu niat, kemudian yang kedua membasuh muka ya. Nah yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan. Itu udah selesai ya. Nah sekarang yang keempat ini warrabi'u mashu ba'dir ra's, dan yang keempat mengusap sebagian kepala. Ada ayat wamsahu biru'usikum. Jadi yang ditekankan tuh ru'us, jamak daripada ra's, artinya kepala. Maka kulitnya pun cukup ya, kulit kepala. Ya, rambutnya pun ya memadai selama rambut itu berada di sekitar kepala. Ya. Jadi di sini pun yang wajib sebagian ya. Para ulama mazhab Syafi'i mengatakan mashu ba'dir ra's, mengusap sebagian, walaupun ada pendapat misalnya Imam Malik dia mengatakan seluruhnya. Ya masing-masing punya dalil ya. Cuman dalam mazhab Syafi'i dia mudah sekali, yaitu mengusap sebagian kepala ya. Coba lihat di dalam ini ada penjelasan di dalam kitab Bajuri ya, ay wa in qalla ya, qauluhu ba'dir ra's. Perkataan tadi yang berbunyi sebagian kepala, mengusap sebagian kepala, ay wa in qalla, walaupun sedikit. Walau juz'al ladzi yajibu ghusluhu ma'al wajhi taba'an. Walaupun yang dibasuh bagian yang memang mesti dibasuh juga ketika membasuh muka. Kadang-kadang saudara-saudara ada ini ya, ketika kita membasuh muka untuk memastikan ya kita lebarin, maka keneklah sebagian kepala. Tapi ntar giliran sebagian kepala kita usap yang itu juga, ya nggak ngapa-ngapa. Yang ada di perbatasan.
ya, perbatasan. Ya, kan dulu pernah dijelaskan bahwa batasan muka dari atas ke bawah, dari tempat tumbuh rambut yang normal sampai ke tulang janggut. Kalau melebar dari ini nih, anak kuping yang kecil ke yang satu lagi, begitu. Ya, nah ini ketika kita membasuh muka, kita nggak pas-pasan, itu resiko istilahnya. Kita lebihin, jadi kepala kita terusap. Nanti giliran mengusap kepala, usap lagi entuh ya nggak ngapa-ngapa. Kan di bagian kepala. Tadi waktu basuh muka kita lebihin untuk memastikan, gitu. Itu yang disebut walau juz'al ladzi yajibu ghusluhu ma'al wajhi taba'an. Walaupun bagian yang wajib dibasuh ketika membasuh muka, karena wajib supaya mengikuti itu, supaya muka itu terbasuh secara meyakinkan. Wal murad mashu ba'di basyaratir ra'si. Maksudnya ini mengusap sebagian kepala, yaitu sebagian kulit kepala. Ya, kulit kepala. Bidalili qauli syarih au mashi ba'di sya'rin fi haddir ra's. Ya, ada perkataan pengarang kitab pensarah kitab ini, yaitu pengarang kitab Fathul Qarib, dia mengartikan mengusap sebagian rambut. Nah, kita tahu rambut itu kan tumbuhnya di kulit kepala. Jadi yang aslinya mengusap kulit kepala. Nah, termasuk bisa diwakili dengan rambut kepala. Cuman syaratnya fi haddir ra's, rambut itu berada di sekitar kepala, jangan sampai seperti perempuan kan rambutnya panjang misalnya. Nah, giliran mengusap kepala atau rambut diusap yang bagian bawah aja. Itu yang enggak memadai, kudunya diusap bagian kepala itu yang berada di sekitar kepala. Jangan yang gelayut begitu. Nah, ujungnya misalnya. Nah, kalau lagi bikin umroh, bikin haji boleh tuh ujungnya. Karena di penekanannya rambut. Di sini penekanannya kulit kepala. Jadi yang di sekitar kepala itu rambut mewakili. Ya, itu aja bedanya itu. Ya. Wa zahiruhu annahu yakfil masah alal basyarah. Ya, walau kharajat an haddir ra's kasil atin nabatat fihi. Artinya zahir daripada perkataan tersebut bahwasanya cukup mengusap kulit walaupun kulitnya agak keluar dari batas kepala. Sebagai contoh kasil atin, sebagai contoh tumbuhnya ya mungkin disebut daging lebih ya boleh, sil'ah. Sil'ah itu ada artinya barang dagangan. Ada sil'ah ya saya artiin daging lebih, kayak kutil. Ada yang istilahnya tuh kita pegang-pegang di lembek-lembek goyang-goyang itu. Ya apa namanya, gondok kecil, begitu boleh juga lah, terserah lah. Nah itu anggap tumbuh di kepala memanjang begitu. Itu boleh aja kita usap yang memanjang ke bawah. Ya. Karena dia masih bagian dari kepala. Yang penting kan enggak istilahnya yang diusap itu tumbuhnya di bagian kepala. Kalau tumbuhnya bukan di bagian kepala ya enggak bisa. Jadi dia dihitung kepala juga. Kasil atin nabatat fihi. Seperti daging lebih tumbuh pada kepala. Wa kharajat anhu. Wah ini bahkan kalau keluar dari batasan kepala, ya, anggap ini ada daging lebih itu turun ke bawah. Ya, kayak buncis turun ke bawah begitu, ya, ke bawah. Melewati dari batas kepala. Ya boleh juga tuh waktu giliran kepala usap itu aja udah. Seret begitu usap. Yang lain enggak ya. Tapi ini sih hanya cerita saja. Secara praktek yang enggak ada ya. Wa bihi qala al-Ajuri. Nah, cukup dah segitu. Yang kita bahas kita ambil dari Hasyiah Bajuri. Yang penting ini yang keempat warabi'u mashu ba'dir ra's. Yang keempat rukun wudu atau fardu wudu mengusap sebagian kepala, maksudnya sebagian kulit kepala. Boleh diwakili oleh rambut selama rambut itu yang berada di sekitar kepala. Seandainya rambutnya ikal atau keriting, tapi dia menggulung di situ. Seandainya dia ngusap ujungnya doang, kalau ditarik ke bawah begitu, itu nggak bisa juga. Ya, nggak bisa. Betul memang sekarang berada di atas kepala, tapi kan dia gubat di situ, ngumpul, melingkar. Kalau ditarik ya panjang begitu, kayak rambut perempuan. Itu nggak bisa tuh katanya. Jadi kudunya ya
sentuhlah kulit kepala atau rambut yang di sekitar kulit kepala tersebut. Min zakarin au unsa, sama ada ini rambut kepala laki-laki atau perempuan. Au khunsa, atau ya ini yang istilahnya dua alat ini alias banci. Au khunsa, ya. Pokoknya masalah rambut sih semua orang punyalah, mau perempuan punya rambut ya. Ya kalau rambutnya udah habis, udah tua begitu ya kulit kepalanya. Ya. Nah, ketika dia bikin umroh itu gugur udah. Ya, ketika bikin umroh atau bikin haji kan ada tahallul. Ya, ditandai dengan mencukur. Rambutnya habis, apa yang mau dicukur? Mau lehernya mau dicukur. Tewas kan begitu ya. Iya, ya udah jatuh aja hilang. Cuman ada cumannya, dianjurkan kalau mau menjalankan pisau cukur atau entukin gunting di kepala, asal entuk aja. Itu kalau mau. Yang penting kewajibannya udah gugur karena nggak ada. Ya. Sebagai contoh ya, membasuh tangannya udah putus segini. Apa memang semenjak lahir atau karena peperangan ditabas misalnya. Iya, yang ada kanan doang diusap, udah. Kanan doang yang dibasuh. Yang kiri apa yang mau dibasuh nggak ada. Paling kalau mau ya basuh ujungnya di sini. Yang ujung aja begitu. Yang nyisa itu. Kalau mau itu sunatnya. Pokoknya kalau tempat kewajiban hilang, gugurlah kewajibannya. Ya, nggak perlu repot-repot. Nggak perlu repot-repot, langsung gugur. Nah, rambut ini ya semuanya pada punya, yang laki, perempuan atau banci. Seandainya nggak ada rambut ya tadi saya bilang kulit kepala. Ya, au masu ba'di sya'rin, ya ini diulangin, atau mengusap sebagian rambut fi haddir ra'si, pada batasan kepala. Maksudnya rambut itu berada di sekitar batasan kepala, bukan rambut yang gelayut, yang turun ke bawah, bukan. Wala tata'ayyanul yadu lil mashi, tidak mesti tertentu tangan untuk mengusap. Jadi ini maksudnya baik diusap atau terusap, ada terusap. Ya. Artinya bukan pakai alat tangan, bisa aja pakai, ya mungkin lagi hujan begitu, dinongol sedikit udah jadi, karena air hujan terusap begitu. Dan juga bisa jadi di sini dalam arti boleh pakai yang lain, gak mesti pakai tangan. Anggap pakai anduknya dibasahin, digituin. Ya, kali juga ogah pakai tangan, boleh. Atau penggarisan dibasah-basahin, disilemin itu ke air, kemudian ditempelin di kepala. Jadi ini kan mengusap, beda dengan membasuh. Ya, kan giliran kepala itu wamsahu, giliran muka ame tangan fagsilu wujuhakum wa aidiakum. Itu kan semuanya membasuh. Tapi giliran kepala wamsahu, usap begitu. Bagaimana kalau diguyurin aja udah? Ya boleh. Ya, cuman afdolnya diusap afdolnya. Kalau diguyur tetap sah. Ya, tetap sah. Cuman lebih afdolnya diusap memang. Nih, wala tata'ayyanul yadu, dan tidak tertentu tangan nih untuk alat lil masih mengusap. Bal yajuzu bi khirqatin wa ghairiha. Tetapi boleh mengusap dengan khirqah, dengan secari kain, selampikah, andukah begitu. Wa ghairiha, dan lain sebagainya dah, penggarisan kah begitu. Walau ghasala ra'sahu jaza, yang barusan itu. Seandainya ada orang bukan mengusap, membasuh, diguyur, ya, boleh katanya jaza. Walau ghasala ra'sahu jaza. Seandainya ada seseorang membasuh kepalanya, maka hukumnya boleh. Enggak dibilang afdol, enggak, dibilang boleh katanya. Nah, ini menunjukkan kata-kata boleh masih lebih afdol mengusap. Ya, masih afdol mengusap begitu. Tapi tetap sah. Walau wada'a yadahul mablulata, dan seandainya seseorang meletakkan tangannya yang udah basah, al-mablulah, walam yuharrikha, dia enggak geser sono geser kemari, cuma entukin aja tangan, tempel aja tangannya, basahin kemudian tempel tengah-tengah, ya jadi enggak perlu
gosok-gosok emang nggak wajib digosok-gosok itu. Ya. Walam yuharrikha, dia tidak menggoyang-goyang, tidak menggerakkannya, maka boleh, karena memang tidak disyaratkan menggerak-geraknya, yang penting kan mengusap begitu. Selesai itulah cerita mengusap rambut, ya. Mengusap rambut. Memang sunatnya nanti diterangkan tuh, usap seluruhnya, dikebelakangin, kedepanin, atau baru belakangin, kedepanin, 2 baru. Ya, itu kalau mau begitu, sampai 3 kali sunatnya. Ya. Terus yang kelima, wal khamisu. Rukun yang kelima, ghuslur rijlaini, membasuh kedua kaki, ma'al ka'baini, bersamaan membasuh kedua mata kaki. Jadi mata kaki mesti kebasuh, ya, jangan pas-pasan, ntar ada kurang setengah senti, nggak kena lagi, maka itu disunatkan lebihin, kalau perlu sampai dengkul begitu, biar nanti di hari kiamat akan bersinar begitu, ya, akan bersinar, dikatakan ghurran muhajjalin itu. Tapi yang wajib ya itulah tadi, ya, kaki ditambah juga mata kaki. Ghuslur rijlaini ma'al ka'bain illam yakunil mutawaddi'u labisan lil khuffain, apabila orang yang berwudu tidak memakai 2 sepatu khuf. Kalau pakai 2 sepatu khuf ya nanti giliran kaki ya diusap aja, nggak perlu dicopot malah batal. Nanti kita akan ketemukan itu. Jadi ini yang namanya khuf di negara Arab itu, ya, saya pernah lihat begitu, ada seseorang pakai sepatu khuf masuk ke Masjid Nabawi. Ya, enggak apa-apa karena sepatu khufnya bersih. Ya, karena dibuat kayak sarung kaki. Sepatu khufnya itu nanti dia pakai lagi sepatu yang luar. Syarat sepatu khuf itu kan terbuat dari bahan yang bisa menahan dari robekan dan tidak masuk air begitu. Maka ya dari kulit. Biasanya pakai kulit kaleb itu, kulit yang lembut, ya, bikin sepatu khuf, dan dia mata kakinya itu ketutup, ya, bukan sepatu yang kayak biasa itu di bawah mata kaki kan, diketutup begitu. Saya ngelihat begitu, ada seseorang pakai sepatu khuf, musim dingin enak banget itu, masuk ke Masjid Nabawi, ya, enak itu, anget kan, pakai sepatu khuf, bayang pakai sepatu udah. Ntar giliran wudhu pas banget bagian kaki cukup diusap aja kepalanya, nggak mesti usap seluruhnya, nggak mesti ke belakang, apalagi ke bawah-bawah jadi repot. Cukup atasnya doang dikit seret begitu. Ya, itu ya kemudahan lah. Maka dikasih jatah itu, yang musafir 3 hari 3 malam, yang nggak musafir kayak mukim begitu, yang nggak bepergian lah sehari semalam. Habis tuh jatahnya 5 waktu. Mau pakai lagi, cuman copotin dulu, wudhu dulu. Habis wudhu rapi semuanya, kaki dibasuh, pakai dah begitu. Ya. Nah itu kalau belum batal, belum mulai dihitung itu. Anggap pakainya pagi begitu, batal-batalnya jam 3 misalnya. Ntar ketemu jam 3 dah yang sehari semalam. Ya. Jadi kan tadi sebelum pakai sepatu khuf kan masih dalam keadaan berwudu. Jadi sembayangnya pakai sepatu sembayangnya. Ya. Ya lebih-lebih di zaman Nabi memang. Jadi masjid cuman pasir doang kan. Ya udah. Zaman dulu mungkin pakaian sepatunya cuman 1 lapis doang, sepatu khuf aja. Kalau sekarang dia pakai caret tersendiri, yaitu sepatu khuf, ya, buat kayak semacam sarung kaki. Ya, semacam sarung kaki begitu. Terus dia pakai sepatu lah. Kemudian dikatakan di sini, ya, illam yakunil mutawaddi'u labisan lil khuffain. Jadi basuh kaki bersama 2 mata kaki bila mana orang yang berwudu itu tidak memakai 2 sepatu khuf. Fa in kana labisahuma, apabila orang tersebut memakai 2 sepatu khuf, wajaba alaihi, maka wajib atasnya mashul khuffain, mengusap 2 sepatu tersebut, mengusap sepatu khuf tersebut. Au ghuslur rijlain, atau lu copotin, basuh
basuh kaki, ya batal lah istilahnya. Dia nggak boleh dicopotin dia selama sehari semalam atau 3 hari 3 malam kalau musafir. Itu hak dia. Anggap belum sehari semalam, aku mau buka sepatu, mau basuh aja silakan. Padahal dia masih punya jatah. Anggap baru setengah hari begitu. Tapi dia ogah, udah aku mau cuci aja kakinya begitu. Ya kalau lagi junub memang mesti copot. Mandinya ntar bagaimana? Ini kalau cuman dia wudhu doang, ntar ke WC jangan dicopot. Begitu. Ngomong repot sudah. Repot saudara-saudara. Kemudian wa yajibu ghuslu ma alaihima min sya'rin wa sil'atin. Dan wajib membasuh apa-apa yang di atas keduanya. Di atas kedua kaki tersebut apa aja? Misalnya kan jari kaki kan 5, ada 6 namanya basuh. Jangan aku mau basuh yang 5 jari aja, yang 6 kan gak termasuk nih. Wajib dibasuh karena tumbuhnya di lempengan wajib. Ya, di lempengan wajib tumbuhnya. Yang tumbuh di lempengan wajib maka ikut wajib. Ya. Nah, ini contohnya nih, wa yajibu ghuslu ma alaihima, dan wajib membasuh apa-apa yang di atas keduanya, atas kedua kaki. Dicontohin apa itu? Min sya'rin, bulu kaki misalnya ada. Wasil'atin, tadi lagi daging lebih dah saya artiin begitu dah. Wasil'atin, ya kayak kutil, temennya kutil apapun tuh namanya. Thailand. Wa asbu'in zaidah, nah ini jari lebih. Ya, ada juga jarinya lebih 6 misalnya. Kama sabaqa fil yadain, sebagaimana yang telah lalu pada 2 tangan. Tangan begitu juga. Kalau ada 6 jari atau di sini ada kutil atau ada bulu panjang semeter. Begitu. Wajib dibasuh semeter, seret basuh. Ya mendingan ku potong habis ceritanya. Iya, potong aja seandainya itu. Karena secara hukum ngelihat ini tangan kan wajib dibasuh, apa yang tumbuh di tangan ya wajib dibasuh, begitu dia punya alasan. Kemudian wasadisu at-tartib, dan yang keenam yaitu tartib. Tartib itu berurutan, diurut. Ya, nomor 1 taruh nomor 1, nomor 3 taruh nomor 3. Begitu. Jangan nomor 3 ditaruh nomor 2, nomor 2 ditaruh nomor 1 begitu. Itu namanya enggak murattaban. Maka di sini tartib. Maka dibilang apa itu tartib? Ay wad'u kulli syai'in fi martabatihi. Ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya, pada kedudukannya. Ya nomor 1 di kedudukan nomor 1, nomor 4 ya di nomor 4 begitu. Itu namanya tartib. Bukan sambung menyambung lain lagi, itu namanya wala. Al-wala itu sambung menyambung. Sambung menyambung dalam arti habis basuh muka kita langsung basuh tangan. Jangan habis basuh muka ya kita jalan dulu atau kita nyahi dulu, haus nih nyahi. Habis nyahi selesai segelas terus indah tangan. Habis tangan ngapain dulu nih ya, melayangan dulu kali. Perterusin lagi. Ya sah-sah aja. Cuman enggak abdol, makruh begitu. Karena enggak nyambung dia masih tartib. Ya, dia masih berurutan, cuman enggak nyambung menyambung. Jadi tartib itu rukun, nyambung menyambung sunat. Ya, kecuali wudunya orang yang punya penyakit salisil baul, beser. Kalau beser sih segera aja udah. Wudunya segera, habis wudu segera sembahyang, entar keburu ngembang. Iya, keburu banyak tuh kencingnya. Beser. Baik, wasadis at-tartibu, dan yang keenam rukunnya berwudu itu adalah tartib begitu. Karena katanya Al-Qur'an nyebutnya begitu, ya ikutin, faksilu wujuhakum, ya wujuhakum duluan, baru wa aidiakum itu. Ya, tangan kamu ya. Baru wamsahu biru'u sikum, usaplah kepala, baru dah kaki begitu. Ya, jadi memang anggota wudu yang wajib ada 4 yang rukun. Ya, yang rukun yaitu muka, tangan, kepala, kaki dah. Nah, rukun wudu kan ada 6, tuh udah 4. Yang 2 apaan? Yang 2, yang pertama niat, kemudian yang terakhir tartib. Mesti dihafal tuh, nggak mesti sih. Cuman ya duit lu kenal dari jauh nih merah-merah cepet nih.
Rukun wudu lu nggak kenal katanya. Nggak bagus itu, cuman nggak afdol aja. Yang penting bener wudunya. Ya, yang penting bener wudunya. Baik. Kemudian dikatakan lagi di sini at-tartibu fil wudu. Tartib di dalam berwudu alama diartiin ay alal wajhil ladzi ya. Alama artinya atas cara yang kami sebutkannya. Ya. Alama itu artinya ay alal wajhil ladzi zakarnahu. Atas cara yang kami sebutin. Tadi kan disebutin ya muka dulu, setelah itu tangan dan seterusnya. Ya itulah yang namanya tartib. Itu namanya tartib ya. Alladzi zakarnahu fi addil furudi, yang telah kami sebutkannya di dalam bilangan fardu. Ya, di dalam bilangan fardu wudu, di dalam penyebutan fardu. Fi addil furud, di dalam menyebutkan yang fardu-fardu. Falau nasiyat tartib lam yakfi. Kalau dia lupa tartib yang enggak memadai, maksud lupa di sini enggak dikerjakan. Ya, misalnya habis muka apa ini? Langsung kaki misalnya. Ya. Tangan kelupaan atau habis muka langsung kepala. Habis kepala baru tangan. Habis tangan baru kaki. Jadi nyungsang dah pada begitu dah tuh. Nah ini sih enggak apa jadi lam yakfi katanya. Tidak memadai alias enggak sah. Ya, alias enggak sah. Ada masalah gara-gara tartib. Misalnya tangan kita ini ada cat, lagi kita mau Allahu Akbar, waduh ada cat ini tadi emang kebetulan habis ngecat. Kita harus ngulangin tuh wudu kita. Nah yang ini sih yang normalnya catnya dibuang. Catnya dibuang, nah, kemudian tangannya yang kena cat tadi dikasih air wudu tuh dah. Ntar habis tangan ulangin lagi tuh. Yang lain keberot-berot katanya. Kena keberot-berot jadi pengaruh saudara-saudara. Karena tadi rusak di tangan, maka tangan dirapiin. Cuman ke bawah tangan ikut rusak, wajib diulangin. Wajib diulangin begitu. Soalnya kalau tangan doang diguyur, kemudian langsung sembahyang, seakan-akan tangan jatuh di akhir. Padahal akhir daripada berwudu itu gara-gara tartib itu. Kalau lempengan kaki kena nasi begitu lagi mau lihat-lihat mau sembahyang, waduh pada hitam tuh kaki. Ya udah, itu sih gampang dah. Kita bersihin yang hitam-hitam, kemudian kita siramin, udah langsung apa yang mau dikerjain lagi? Setelah kaki emang udah tamat. Habis kaki tamat udah. Nah itu akibat daripada tartib. Akibatnya begitu. Timbul masalah katanya. Walau nasiyat tartiba, maka seandainya seseorang lupa tartib, lam yakfi, tidak memadai, enggak sah lah begitu. Nah, ada masalah lagi nih. Ini apa cabang atau akibat dari tartib. Tadi kelupaan tartib, enggak boleh, harus tartib. Walau wasala arba'atun a'dha'ahu. Seandainya ada mencuci 4 orang, ada 4 orang mencuci. Ya, ada siapa nih teman kita nih laki-laki semua. Ya, kenapa 4 orang ini yang tadi saya bilang nih kan ada 4 anggota ya. Muka, tangan, kepala, kaki dibasuh bareng. Ya, teman saya yang pertama megang muka saya, mau dibasuh mukanya, yang satu akan membasuh tangan saya, yang satu lagi akan mengusap kepala, satu lagi akan membasuh kaki. Barengin, bismillahirrahmanirrahim, brebat begitu. Mana tartibnya jadinya? Ya. Tapi timbul pertanyaan lagi, bagaimana kalau nyilam wudunya? Boleh lah, karena kan gosok-gosok tuh nggak wajib dalam mazhab Syafi'i. Gosok-gosok nggak wajib, yang penting kena air, dinyilam gitu. Rawa itu fardhol wudu, ya sah. Ntar tertibnya ya kira-kira aja begitu. Tek 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 tek, ya udah otomatis berjalan. Nyilam sedikit, setengah menit, iya udah ada tartib udah. Itu bisa aja itu tartib. Cuman tadi kan sekali basuh bareng tuh 4 orang. Jadi nggak ada tartibnya itu, nampak sekali nggak ada tartibnya, malah bareng semua. Itu yang nggak bisa itu. Itu sih masalah timbul gara-gara tartib ini. Ya, kan rukun wudu terakhir kan tartib. Maka timbul suatu masalah. Seandainya walau ghasala, seandainya mencuci arba'atun oleh 4 orang, a'dha'ahu anggotanya, anggota seseorang.
dicuci oleh 4 orang, daf'atan wahidatan, dengan sekaligus katanya, biiznihi, dengan izinnya. Artinya nih yang minta dibasuh, ayo gue izinin, tolong wuduin gue bareng. Nah, itu aneh. Irtafa'a hadasu wajhihi faqat, maka terangkatlah hadas mukanya doang. Karena memang muka yang pertama yang sah, yang tangan yang nggak ada tartib, mengusap kepala nggak ada tartib, membasuh kaki begitu juga, maka yang lain nggak sah. Kalau muka sadar mau nggak mau, emang di yang pertama. Ya, di yang pertama mau lari kemana? Gitu. Yang 3 tuh yang nggak sah katanya. Kok nggak sah? Karena nggak ada tartibnya. Nggak ada tartibnya. Selesai itu dah rukun wudu. Ya. Ada 6. Jadi niat, basuh muka, kemudian basuh tangan, basuh kepala, kemudian kaki, tartib itu 6, rukun wudu 6 begitu, Mang. Nah yang lainnya sunat ini.